Hai teman-teman semua, salam kenal buat yang belum kenal, nama saya Uki. Saya adalah gitaris dari Avyukila dan hari ini aku mau share apa yang sudah aku lakukan selama 2 bulan terakhir ini sesuai dengan permintaan teman-teman. Seperti yang kalian tahu, 2 bulan terakhir ini aku berhasil menurunkan berat badanku dari 96 kg ke per hari ini 83 kg, dimulai dari 16 September 2021 dan hari ini 27 November aku bikin video ini. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa aku ini bukan dokter, bukan tenaga medis, bukan orang yang mempunyai ilmu gizi, ilmu nutrisi dan sebagainya. Jadi apa yang sudah aku lakukan selama 2 bulan ini terhadap tubuhku cocok di aku tapi belum tentu cocok di kalian. Jadi pastikan kalian sebelum melakukan apa yang aku lakukan, kalian sharing dulu ke dokter di sekitar kalian ataupun ahli gizi yang ada di sekitar kalian. Karena aku juga pakai ahli gizi buat mastiin bahwa apa yang aku lakuin ini udah bener atau belum gitu teman-teman. Ya, yang aku lakuin adalah tubuhnya manusia itu kan selama ini menggunakan bahan bakar utama adalah menggunakan glukosa atau gula. Khususnya aku karena dari kecil aku terbiasa makan nasi, terus roti dan sebagainya. Didikan dari kecil memang seperti itu. Nah, artinya adalah tubuhku terbiasa menggunakan bensin utamanya adalah glukosa. Nah, yang aku lakukan adalah aku menggunakan sumber cadangan energi yang lain, yaitu lemak di dalam tubuhku sendiri atau yang biasa disebut dengan ketosis. Nah, aku baca ya. Ketosis adalah proses metabolisme yang normal dan tidak berbahaya. Kondisi ini terjadi saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Maka, sebagai gantinya tubuh akan membakar lemak yang ada di dalam tubuh untuk mencukupi kebutuhan energinya. Proses metabolisme lemak ini akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan keton. Itu namanya ketosis. Aku belajar ini dari mana? Aku cuman belajar sendiri dari channel YouTube-nya. Kalian bisa juga lihat aku lihat namanya channel YouTube Dr. Berg, terus Dr. Stan Ekberg, lalu Thomas DeLaurer, ada Aderai juga sama beberapa channel kesehatan yang lainnya. Intinya aku belajar pelan-pelan dari situ dan aku cari mana yang paling cocok di tubuhku. Oke, yang aku lakukan pertama adalah intermittent fasting. Aku membatasi jam makanku. Seperti apa? Ringkasnya yang aku lakuin ya. Banyak teori tentang intermittent fasting, tapi yang aku lakukan adalah aku makan itu sehari maksimal 3 kali, tapi bukan 3 kali yang pagi, siang, sama sore atau pagi, siang, sama malam. Yang aku lakukan adalah aku mulai makan pertama itu paling cepat jam 10 pagi atau jam 12 siang. Antara itu nggak tentu nggak selalu jam 10, nggak selalu jam 12. Jadi antara jam 10 pagi atau jam 12 siang. Itu makan pertamaku. Terus makan keduaku biasanya jam 3 sore atau jam 4. Terus ntar makan terakhirku dalam hari itu biasanya aku maksimal antara jam 5, kalau nggak jam 5 habis sholat maghrib. Jadi sekitar setengah 6, jam 6 itu benar-benar makanku yang terakhir. Setelah maghrib itu sampai keesokan harinya, sampai aku mulai makan yang pertama lagi jam 10 atau jam 12 yang itu aku tidak makan apa-apa, tapi aku masih diperbolehkan minum air putih. Nah, kalian bisa air putih atau kadang aku teh hijau, pokoknya intinya nggak pakai gula ya. Jadi yang kalian lakukan adalah minum air putih sebanyak-banyaknya kalau lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, nah seperti yang kalian tahu, yang pertama adalah aku membatasi jam makanku. Dan yang kedua ini, apa yang aku makan? Yang aku makan adalah aku makan apapun tapi jumlahnya tidak berlebihan. Cuman ada yang aku kurangi, yaitu aku low carb. Aku tidak makan nasi. Ya bukan nggak sama sekali ya, aku masih makan nasi tapi dikit banget. Terus aku tidak makan kentang, terus aku tidak makan kayak roti, mie, atau apapun yang berbau tepung-tepungan, itu aku nggak. Aku ngurangin banget. Bisa dibilang kalau seminggu pas pengen itu yang mamanya makan nasi, pengen nasi padang ya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dan ya aku tetap makan aja. Jadi kayak nasi padang tetap pakai ayam, tetap pakai yang lain-lain itu, cuman jumlahnya aja yang nasinya yang aku kurangi. Terus yang kedua, aku nggak makan yang goreng-gorengan. Bukan gorengan sama sekali ya. Maksudnya di sini aku tidak makan produk yang cara memasaknya adalah digoreng dengan menggunakan deep fried yang pakai minyak yang banyak banget itu terus dicelupin, itu aku nggak. Jadi aku tetap menggunakan minyak, tapi minyaknya dikit banget. Itu pun hanya digunakan untuk kayak numis sayur, terus masak. Ya tetap masih makan yang lain, tapi cara memasaknya adalah menumis. Atau kalau andai kata ingin menggoreng tapi menggunakan minyak yang sedikit, dan minyaknya aku ganti dengan olive oil. Terus makannya apa kak? Ya selain yang aku sebutkan tadi, jadi selain tepung-tepungan, selain nasi, selain roti dan kawan-kawannya, ya bisa telur. Kadang aku bikin dadar telur, ya nggak satu dong, kalau satu kurang, biasanya 2 atau 3, nggak masalah. Terus banyakin sayurnya jangan lupa, jadi biasanya aku tumis sawi kayak, terus tumis kailan, apapun yang ada dia kadang ada toge, terus kadang ada ya apapun sayur yang ada di kulkas itu yang aku pakai. Dan jangan sedikit jumlahnya, kalau makan sayur ya sampai kenyang lah. Karena kalau kalian diet tapi nggak kenyang, ya
itu akan tambah bikin lemes. Jadi aku tetap akan memenuhi kebutuhan kaloriku. Jadi sampai makanku sampai kenyang. Bisa telur, terus sayur aku tumis, kadang aku masak jadi ada kuahnya atau gimana. Terus buah juga aku juga makan. Terus ikan yang paling aku suka ikan daging putih, bisa ikan dori, ikan kakap, apapun lah yang ada di pasar. Pokoknya ada ikan daging putih. Terus ayam juga aku masih makan. Kalau bebek jarang. Ayam sih yang paling sering, suwiwi. Kalau orang Jawa bilang suwiwi, sayap ayam. Daging merah kadang-kadang, tapi nggak sering-sering. Karena kalau sering-sering nanti agak berbahaya di kolesterol dan asam urat sih katanya. Itu yang aku makan. Dan yang ketiga adalah exercise. Ya wajib olahraga. Dan seperti yang kalian tahu, aku orang yang malas olahraga. So untuk menyiasatinya, dalam minggu-minggu pertama yang aku lakukan, aku cuman jalan kaki keluar rumah sekitaran komplek. Jadi pokoknya pagi jam 6, setengah 7 gitu, awal-awal masih malas kan, masih nggak terlalu ini. Nah, aku keluar rumah, jalan kaki cuma 15 menit sampai 20 menit. Udah, aku cuman rutin ngelakuin itu. Begitu minggu kedua, begitu badanku ternyata aku udah tahu nih, ternyata olahraga itu bikin enak ya. Yang aku lakukan adalah aku melakukan high interval training, kayak HIIT itu loh, kayak 7-minute workout. Caranya seperti apa? Kalian bisa lihat di YouTube, kalian cari aja 7-minute workout. Kalau enggak ya kalian download aplikasi yang ada di handphone kalian. Banyak aplikasinya dan itu bisa free, ada yang berbayar juga. Intinya selain jalan kaki, aku melakukan 7-minute workout di awal-awal. Tapi kalau sekarang aku udah workout 20 menitan lah sehari itu pasti. Setiap pagi yang aku lakukan setelah sholat subuh jam 4:30 itu, aku jam 5 mulai olahraga yang 20 menitan itu yang pertama. Setelah selesai olahraga yang 20 menit tadi, aku jalan kaki pagi. Rutin, bukan karena suka ya, tapi memang ternyata setelah olahraga tuh badan enak. Dan nanti, tapi harus pelan-pelan. Jadi kalian nanti lakukan awal dulu jalan kaki, setelah itu coba olahraga dikit-dikit dan itu dirutinin. Itu yang aku lakukan karena untuk menyiasati aku yang malas olahraga, jadi dikit-dikit seperti itu. Yang keempat, tidur yang cukup. Ini jarang orang perhatiin ya. Tidur yang cukup. Tidurnya pastikan kalian harus minimal 7 jam atau 8 jam. Karena katanya kalau sedang tidur, tubuh kita itu membakar lemak, dalam kondisi membakar lemak yang lebih baik. Gitu. Jadi yang aku lakukan jam 8, jam 9 sudah tidur. Terus nanti aku otomatis akan bangun sendiri jam 4, setengah 5 paling siangnya setengah 5. Gitu teman-teman, tidur yang cukup. Yap, itu semua udah 4 hal yang aku lakukan selama 2 bulan ini. Aku rangkum lagi. Yang pertama adalah intermittent fasting atau membatasi jam makannya. Terus yang kedua, apa yang kamu makan harus kamu atur, tapi pastikan saat makan ya harus kenyang dalam jam makan itu ya. Terus di luar jam makan tadi itu jangan ngemil apapun. Kalau lapar minum air putih aja yang banyak, atau mungkin bisa kalian minum teh hijau atau teh atau apapun yang tidak ada kalorinya, yang tidak ada pemanisnya. Intinya seperti itu. Yang ketiga adalah olahraga. Seperti yang aku bilang tadi, pastikan setiap hari ada olahraga walaupun hanya cuma 5 menit atau jalan kaki. Paling enggak badan harus tetap aktif. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, tidur yang cukup. Pastikan tidur kalian minimal 7 atau 8 jam. Dan pastikan di jam 10 malam sampai jam 1 pagi itu kalian harus dalam kondisi tidur. Karena katanya jam 10 sampai jam 1 itu adalah pembersihan tubuh paling optimal. Teman-teman. So itu semua yang aku lakuin di 2 bulan terakhir ini, dimulai tanggal 16 September saat beratku masih 96 kg hingga hari ini di tanggal 27 November 2021 beratku sudah 83 kg. Aku masih punya target, aku harus ke berat badan idealku yaitu antara 77 kg paling oke lah, 77 sampai 80 lah maksimal. Jadi aku masih tetap akan melakukan ini, dan ini nggak aku anggap sebagai diet. Semoga aku bisa istiqomah, semoga aku bisa konsisten. Jadi bisa dibilang ini akan jadi gaya hidupku yang baru. Karena jujur dengan melakukan apa yang sudah aku lakuin ini, yang aku rasakan adalah peningkatan level energi. Terus mental clarity-nya lebih bagus, nggak gampang ngantuk, nggak laparan, terus nggak moody, nggak gampang marah, lebih bisa ngontrol diri. Badan tuh jauh lebih enteng. Itu sih, itu yang aku rasakan. Dan semoga yang sudah aku share hari ini, kalau kalian merasa cocok dan kalian ingin melakukannya, pastikan itu tadi kalian tanya ke dokter-dokter di sekitar kalian atau ahli
gizi di sekitar kalian untuk memastikan bahwa yang kalian lakukan ini aman di tubuh kalian atau enggak. Karena balik lagi, metabolisme setiap orang itu tidak sama teman-teman. Oke? Jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian komen di bawah, nanti aku akan jawab di video selanjutnya. Ini memang video aku bikin sesingkat-singkatnya agar kita bisa interaksi ya. Jadi kalau ada yang kalian tanyain soal apa yang sudah aku lakukan 2 bulan ini dan apa yang aku rasakan, kalian langsung komen di bawah ya. Nura udah nangis di sana. Thanks for watching semuanya.